Oke, sekarang sore ini udah jam 5 hampiran, kita masih di event For the Car Culture, dan di belakang aku ini udah ada satu mobil diesel Fortunernya tipe GR tahun 2022, GR 2.8 ya ini. Dan ini dia mungkin kalau kelihatan dari luar sepintas masih biasa ya kalau luarnya, tapi ternyata performance mesinnya itu udah diubah total. Nah, kita pengen tahu kan ubahannya apa aja, dan terus juga kita pengen belajar gimana sih caranya nge-build untuk mobil diesel yang benar biar performance-nya juga bagus. Nanti kita bakal ngobrol langsung sama owner dari garasi Bu Elvi yang modif Fortuner ini. Oke, selamat sore ya Ko ya. Kok namanya siapa? Dani. Oh ya, aku Dani. Kok garasi Bu Elvi ini kan basisnya di Blitar ya? Iya, Bro. Nah, fokusnya apa? Kok jual beli mobil atau kurasi mobil yang sudah dimodifikasi, atau jasa modif, atau kombinasi semuanya? Iya, jadi kita garasi Bu Elvi itu fokusnya ke jual beli mobil dan juga motor, tapi yang udah modif. Ya, gitu. Berarti kalau yang standar enggak? Sementara belum. Jadi kita membeli mobil modif karena banyak ya mindset di luar sana itu kalau mungkin showroom ya, itu beli mobil modif itu nggak mau, maupun dihargai murah karena udah nggak standar gitu. Padahal modif itu adalah seni. Ya, kita menghargai owner yang udah membangun susah payah, kita hargai bukan dengan harga yang standar ya, yang pasti dengan harga modifnya. Makanya kita fokusnya ke jual beli mobil modif itu tadi. Kalau aku lihat ya, garasi Bu Elvi ini kan cukup dekat juga sama market-market diesel. Beberapa kali ada Hilux, kemudian Fortuner, Innova, 1GD, 2GD, 2KD. Nah, apa memang market utamanya itu memang menyasar di diesel, atau memang karena demand-nya diesel ini besar? Karena yang pertama, karena dulu awalnya saya mainnya juga diesel. Setelah itu emang dari awal, dari nolnya itu dari diesel. Setelah itu dikit-dikit kita ke mobil petrol, mobil bensin, dan juga ke motor. Yang penting berbau modifikasi. Oke. Iya. Berarti Koko juga pecinta mobil modifikasi? Sebenarnya saya bukan pecinta otomotif malahan, tapi berhubung ini menghasilkan ya, dan kita juga di konten dan juga poin plus di sini ya, kita tekuni, kita dalami ini. Akhirnya kita juga bisa mencintai ini. Oke. Gitu. Nah, ini kalau tadi aku baca namanya Casanova. Kenapa kok dikasih nama Casanova? Konsepnya apa? Performa, presisi, estetika, atau? Oh ya, jadi kita nama itu kita dapat bukan yang namain dari kita. Jadi dari owner sebelumnya dapat, itu kita meneruskan. Jadi Casanova itu sebenarnya ini garasi yang ada di Pekanbaru. Nama ownernya Om Nusa ya. Jadi orangnya dari Pekanbaru. Mobil ini dinamai Casanova 1GD. Setelah itu untuk konsepnya ya Thailand style lah. Thailand. Iya, betul, seperti itu. Ini apa Koko juga bangun dari nol atau cuman meneruskan juga? Enggak, kalau kita meneruskan, merawat ataupun memperbaiki, jadi yang lebih baik. Enggak mungkin anggap aja mobil ini datang di kita 8, jangan sampai turun dari 8, minimal 8 atau lebih bagus lagi itu. Oke. Kalau yang Casanova ini ada penambahan-penambahan dari yang modifikasi sebelumnya atau enggak? Sementara ini belum ada sih. Mungkin nanti ke depannya dikit-dikit, karena tetap aja kita basicnya beda lagi. Kalau bengkel ya mungkin brandingnya dia modif mobil untuk bahwa inilah hasilnya. Tapi kalau di kita mungkin apa adanya seperti ini. Kalau ada mungkin perbaikan pasti kita perbaiki. Kalau mungkin aksesoris atau tambahan yang lain tuh kita menyesuaikan. Kalau misalkan orang awam lihat mobil ini, kalau aku lihat kan ini ganteng banget mobilnya. Nah, detail apa sih yang tersembunyi dari mobil ini tuh yang justru bikin mobil ini spesial? Ya, yang bikin spesial di mobil ini khususnya di Casanova 1GD itu kebanyakan mobil diesel yang udah full wear tag itu udah biasa ya, udah bersih banget. Tapi kalau ini masih disisain, kita masih main perintilan-perintilan, nggak kita bersihin. Yang menjadi seninya itu di situ. Iya, kita beda dengan yang lain, konsepnya agak sedikit dibedain lah, seninya di situ. Oke.
Iya. Kalau misalkan dibanding ada 2GD, 2KD, nah karakter 1GD ini sebenarnya kalau dari Koko kan Koko juga hobi modifikasi katanya ya. Bedanya apa sih antara tadi? Iya, kalau 2GD mungkin dari CC ya, itu yang pertama. Kalau 2GD kan masih 2400, sedangkan 1GD itu udah 2800. Jadi untuk performa kalau kita masih standar pasti lebih jauh enak 1GD. Dan dari mobil basicnya mungkin kalau tampak luarnya kurang lebih sama ya, tapi di bagian dalam untuk 1GD dan 2GD itu udah berbeda. Mungkin di 1GD yang GR tuh udah fiturnya lebih lengkap lah dari Toyotanya, itu sih. Ini dengan bobot Fortuner yang besar, kemudian sasis leather frame, Koko ngerasa nggak ada tantangan tersendiri waktu bawa mobil ini di jalan? Dia stabil atau limbung atau gimana? Sebenarnya enak-enak aja sih, tapi kita belum, harusnya kan kita dyno untuk melihat performanya berapa, terus horsepowernya berapa, tapi karena ini kita ngejar event, baru jadi juga, kita ngejar ke estetika mesinnya, jadi masih belum ini ya, kita fokus ke inilah, percantik mobilnya dulu. Oke. Ini kan aku lihat juga coolingnya juga dimodifikasi ya, maksudnya udah nggak standar. Kalau problem terbesar dari permasalahan cooling di mesin-mesin 1GD itu biasanya di EGT, suhu intake atau transmisi? Kalau aku sih lebih ke transmisi ya, kadang itu panas, tapi di sini kita balik lagi, mobil ini kita mobil jual beli, kita jual lagi. Gimana caranya mobil ini nggak cuma dibuat kontes saja, tapi dibuat harian bisa banget. Jadi ada penambahan banyak di sini, mulai dari pendinginnya kita tambahin yang lebih banyak lagi, karena untuk itu lagi kalau nanti ada customer yang mau beli itu, mobil ini emang bisa banget buat harian gitu. Oke. Nah, garasi Bu Elvi ini kan basisnya di Blitar. Ya. Tantangannya apa membangun nama di dunia otomotif dari daerah, bukan di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya? Betul. Susahnya yaitu sih, kita dari agak pelosok ya mungkin Blitar, tapi saya harus bangga karena saya lahir di Blitar. Saya bisa lah membawa nama Blitar ke kancah nasional maupun internasional. Dan juga saya seringnya walaupun di Blitar, kerjanya garasi di Blitar, kita ngontennya apapun harus tetap ke Surabaya, ke Jakarta untuk menambah relasi. Oke. Kalau ada orang awam melihat Fortuner ini, terus pengen modifikasi diesel, saran pertama dari Koko, yang harus dimodifikasi apa biar nggak salah arah? Kalau dari aku, misal kita mau modif dari nol, kita tentuin konsepnya dulu seperti apa. Jadi jangan sampai konsep itu belum ada, nanti kita malah bengkak atau over budget karena kita ganti konsep beberapa kali. Itu yang sering rasakan mungkin yang udah-udah ya. Jadi mungkin beda kok ganti konsep, jadi yang bikin mahal itu. Jadi kita bikin konsepnya seperti apa, kita properin apa kebutuhan yang harus dibeli, jadi biar tidak over budget. Ini kan katanya bakal dijual. Kira-kira dijual harga berapa ini? Ini di angka 600 besar. Terakhir itu kemarin penawaran di event sebelumnya, kita kan sambil promosi juga. Itu ditawar 675, masih belum kita lepas. Waduh, 675 masih belum dilepas ya. Oke. Kira-kira Koko punya pesan apa buat para pecinta diesel yang hobi modifikasi dan pengen upgrade kendaraannya? Kalau menurut saya buat seluruh otomotif yang ada di Indonesia, yang pertama kita harus solid ya. Dan juga kita jangan mindset beli mobil kok udah modif udah jadi, itu salah besar. Kita harus tahu mobilnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Harusnya malah lebih untung. Misal di harga 600 besar, mobil ini standarnya aja berapa, modifnya aja berapa. Nah, dijual itu ada dua kemungkinan. Mobil itu problem atau emang orangnya udah bosen. Kalau udah bosen, owner bosen, keuntungan kita untuk meneruskan. Tinggal kita ganti konsep gitu ya. Oke. Coba Ko, ini kan nanti kalau tayang, Koko pingin ngenalin garasi Bu Elvi itu ke audiens gimana? Coba. Ya, buat teman-teman yang ada di sosial media semua, kalau nggak bisa nyamperin kita di kota kecil, cukup cek IG ataupun TikTok kita, ataupun di event-event kita seringnya di Car Meet, terus di event kontes, di balap gitu pasti ada garasi Bu Elvi.
IG-nya namanya aku IG-nya langsung dicek aja Garasi Bu Elvi, TikTok juga Garasi Bu Elvi. Oke, thank you banget ya Ko. Ya, terima kasih. Sukses terus. Oke, tadi kita udah bincang-bincang ya sama tim dari Garasi Bu Elvi. Nah, buat kalian yang tertarik pengen beli Fortuner 2.8 GR yang udah dimodifikasi sekeren ini, ya kalian bisa langsung aja kontak. Tadi sudah disebutin IG-nya juga. Kalian juga sudah tahu bahwa ini Fortuner bukan Fortuner sembarangan, jadi nggak perlu ragu lagi ya. Kalian stay tune terus, jangan lupa ikutin kita terus ya.